Di awal film, kita diperlihatkan sebuah tempat bekas pertempuran antara Nazi Jerman melawan Amerika pada tahun 1945. Lalu terlihat tentara Nazi datang dengan mengendarai kuda, dan tiba-tiba, terlihat seorang tentara melompat, dan menikamnya hingga tewas. Prajurit itu bernama Don Wardedi Koller, yang merupakan sersan divisi tank Angkatan Darat Amerika, dengan tanknya yang dinamai Fury. Di dalam pertempuran itu hanya mereka yang berhasil selamat. Don dan para prajurit lainnya berusaha memperbaiki tank. Dan setelah berhasil memperbaikinya, kemudian mereka kembali ke markas. Namun di dalam perjalanan, mereka mendapat serangan dari Jerman. Mereka akhirnya selamat dari serangan Jerman, dan tiba di markas. Mereka disambut oleh tentara yang lain, kemudian tentara medis mengeluarkan jasad Ray dari tank Fury. Semua kru Fury terlihat sangat terpukul karena kematian Ray. Termasuk Don, dia pergi sejenak untuk melepas rasa sedihnya. Tak lama kemudian, seorang prajurit yang bernama Norman datang menemui Don dan mengatakan, kalau dirinya ditugaskan untuk bergabung dengan kru Fury, dan menggantikan Ray yang sudah gugur. Awalnya Don menolak, karena Norman tidak pernah menerima pelatihan khusus dari divisi tank. Tapi karena perintah dari atasannya, akhirnya Don menerima Norman. Lalu Norman disuruh menemui kru tank yang lain untuk memperkenalkan dirinya. Namun Norman tidak disambut baik oleh mereka. Norman kemudian menjelaskan kalau sebenarnya dia ditempatkan di markas, dan Norman juga merasa heran, kenapa dia disuruh atasannya bergabung dengan mereka. Grady kemudian memerintahkan Norman untuk membersihkan tank Fury. Dan ketika Norman membersihkan bagian dalam tank, dia melihat foto-foto dari kru tank Fury. Dan tanpa diduga Norman melihat serpihan tubuh Ray. Melihat hal itu, Norman tidak tahan dan dia langsung lari keluar lalu muntah. Tak lama kemudian, tentara Amerika membawa tawanan dari batalion SS Jerman. Don yang melihat orang itu ingin segera menghajarnya, akan tetapi para tentara segera mencegahnya. Don kemudian bertanya kepada Norman, apakah dia pernah membunuh orang? Lalu Norman menjawab kalau dirinya tidak pernah membunuh. Don lalu memberi Norman senjata. Kemudian, Don bersama kapten tank lainnya berkumpul untuk membahas misi mereka. Karena mereka akan segera menjalankan misi selanjutnya. Saat di perjalanan, mereka bertemu banyak warga sipil Jerman yang pergi mengungsi. Lalu Don menyuruh Norman untuk mengamati keadaan dan langsung menembak jika ada gerakan yang mencurigakan. Tak lama kemudian, mereka tiba di sekitaran hutan. Dan Norman melihat seorang anak berlari ke arah konvoi pasukan. Tapi karena rasa kemanusiaannya dia tidak ingin menembak anak-anak. Dan tiba-tiba, anak itu menembak salah satu tank Amerika dengan rudal anti-tank. Don lalu menembak anak itu. Dan kemudian memarahi Norman, karena dia tahu, Norman melihat keberadaan tentara Jerman. Don kemudian menjelaskan bahwa walaupun anak-anak, mereka tetap tentara Jerman yang bisa menghabisi pasukan Amerika. Kemudian, Don memimpin konvoi tank menuju Kompi Breker. Saat sampai di sana, Don kemudian bertemu dengan Kapten Wagoner. Lalu Kapten mengatakan kalau pasukannya terjebak oleh pasukan Jerman. Dia menjelaskan kalau di wilayah itu pasukan Jerman telah bersiap menyerang dengan senapan mesin dan senjata anti-tank. Kemudian Kapten meminta agar Don menyelamatkan pasukannya, dan menghancurkan senjata Jerman. Mereka kemudian bergegas menuju ke sebuah lapangan, tempat pasukan itu terjebak. Ketika sampai di lapangan, mereka langsung menerima serangan dari pasukan Jerman. Dan kemudian terjadilah pertempuran antara pasukan Amerika melawan pasukan Jerman. Setelah pertempuran yang sangat menegangkan, akhirnya pasukan Jerman berhasil dikalahkan. Kemudian tentara Amerika berhasil menahan satu prajurit Jerman. Don kemudian menyuruh Norman untuk membunuh prajurit itu. Namun Norman menolaknya. Mendengar hal itu Don sangat marah. Dan dia memaksa Norman untuk menembak tentara Jerman itu hingga tewas. Do it, Norman. Lalu mereka beristirahat.
Dan Gordo kemudian memberitahukan Norman, bahwa Don adalah sosok pemimpin yang tangguh, dan selalu memastikan keselamatan seluruh timnya. Di tengah perbincangan mereka, tiba-tiba Don datang, dan memberitahukan bahwa mereka akan berangkat 15 menit lagi. Mereka lalu kemudian pergi melanjutkan misinya. Di dalam perjalanan, mereka melihat banyak anak-anak yang digantung karena menolak berjuang untuk Jerman. Kemudian mereka telah sampai di sebuah kota. Dan ketika Don bertanya kepada warga tentang keberadaan tentara Jerman, tiba-tiba, orang itu ditembak oleh sniper. Dan kemudian, terjadi baku tembak dengan pasukan Jerman. Akhirnya mereka berhasil mengalahkan pasukan Jerman. Lalu Don memerintahkan pasukan Jerman untuk segera menyerah. Namun ternyata tentara Jerman itu adalah wanita dan anak-anak, yang dipimpin oleh seorang perwira Jerman. Don lalu memerintahkan untuk membunuh perwira itu, karena dialah yang sudah menggantung mayat anak-anak di sepanjang jalan. Kemudian Don mengajak Norman ikut bersamanya untuk beristirahat. Di sana mereka bertemu dengan seorang wanita yang bernama Emma dan sepupunya. Lalu Don menyuruh kedua wanita itu menyediakan makanan dan air panas untuk membersihkan dirinya. Norman kemudian melihat sebuah piano dan kemudian memainkannya. Emma terlihat menyukai permainan piano dari Norman lantas menghampirinya. Lalu mereka berdua nampaknya memiliki perasaan. Kemudian mereka berkumpul untuk makan bersama. Namun tiba-tiba kru Fury lain datang merusak suasana, terutama Grady yang mengganggu Norman dan Emma. Don yang kesal dengan kelakuan Grady, kemudian menyuruh Grady untuk berhenti mengganggu mereka. Namun Grady yang keras kepala, terlihat tidak mempedulikan Don, hingga akhirnya Don marah dan menancapkan pisau ke meja. Kemudian seorang prajurit datang, dan meminta tim Fury untuk segera pergi menemui kaptennya yang akan memberi misi selanjutnya. Misi mereka yaitu, menahan pasukan SS Jerman di suatu wilayah. Misi ini merupakan misi sangat penting, sehingga Don harus menyelesaikannya dengan baik. Tim Fury lalu menyiapkan segala perlengkapan. Namun saat mereka akan berangkat, akibat serangan itu membuat tentara Amerika banyak yang terluka, dan gedung-gedung juga hancur. Kemudian, Norman menemukan Emma yang sudah meninggal karena tertimpa reruntuhan gedung. Grady kemudian mengajak Norman untuk kembali pergi menjalankan misi. Di tengah perjalanan, Norman terlihat sangat sedih. Melihat Norman, Don kemudian mencoba menghiburnya. Dia mengatakan bahwa perang ini akan berakhir. Namun sebelum itu, akan banyak orang yang akan mati. Mereka pun terus melanjutkan perjalanan, namun tiba-tiba, salah satu tank mereka tertembak. Mereka lalu segera mencari asal tembakan itu. Dan ternyata, mereka diserang oleh sebuah tank Tiger Jerman, yang terkenal sangat kuat. Salah satu tank Amerika lalu segera mengajak mereka untuk pergi. Namun Don tetap bersikeras untuk melawan tank Tiger itu. Mereka kemudian berencana menyerang secara bersamaan. Namun, sekarang hanya tersisa tank Fury yang akan melawan tank Tiger. Don kemudian memerintahkan Gordo untuk memutar ke arah belakang, dan berencana untuk menembak bagian belakang tank Tiger. Setelah bidikannya pas, Don langsung menyuruh untuk menembak. Dan akhirnya, mereka berhasil mengalahkan tank Tiger milik Jerman. Setelah terkena serangan, alat komunikasi mereka rusak, hingga mereka tidak bisa menghubungi markas. Dan sekarang hanya tersisa tank Fury yang akan menjalankan tugas, karena hanya mereka harapan untuk menghalau pasukan Jerman. Saat di tengah perjalanan, tank Fury menginjak ranjau, dan mengakibatkan rodanya rusak. Gordo dan Peeble lalu segera memperbaikinya, sebelum tentara Jerman datang. Don kemudian memerintahkan kepada Norman untuk mengintai di antara pepohonan.
Norman kemudian beristirahat, namun tiba-tiba, dia melihat banyak tentara Jerman yang datang ke arah mereka. Norman kemudian kembali, dan melaporkan kepada Don. Don kemudian mengatakan, kalau itu adalah batalion SS Jerman. Peeble lalu kemudian mengajak mereka untuk segera pergi dari sana. Namun jiwa nasionalisme Don yang sangat besar, membuatnya memilih untuk melawan pasukan batalion SS Jerman sendirian, dan memerintahkan rekan-rekannya untuk pergi. Don merasa Tank Fury adalah rumahnya, dan tidak akan meninggalkannya. Melihat sifat Don, Norman memutuskan untuk tinggal dan membantunya. Kru yang lain pun memutuskan untuk tinggal dan berjuang bersama. Don kemudian memerintahkan membuat kamuflase dengan membakar mayat tentara Jerman di atas tank. Mereka kemudian masuk ke dalam tank, dan merayakan kebersamaan, diselingi candaan. Seolah itu menjadi hari terakhir mereka untuk bersama. Tak lama kemudian, Norman melihat tentara Jerman datang, sedangkan mereka sudah bersiap untuk menyerang. Kemudian, Komandan Nazi memerintahkan prajuritnya untuk memeriksa Tank Fury. Dan saat tentara Jerman membuka tank, Norman langsung memberinya tembakan. Dan terjadilah pertempuran sengit antara tim Fury melawan pasukan Nazi Jerman. Don terlihat terus memberi perintah untuk menembak musuh. Go, boys! Meskipun hanya berjumlah 5 orang, akan tetapi tim Fury tetap mampu memberikan perlawanan. Walaupun mereka hanya bisa bertahan. Terlalu banyaknya pasukan Jerman, membuat mereka terus menembak, hingga kehabisan amunisi. Mengetahui bahwa mereka kehabisan peluru, pasukan Jerman kemudian menembakkan rudal anti-tank. Dan rudal itu mengenai Grady, yang membuatnya harus gugur. Don kemudian keluar dan menggunakan senapan mesin tank. Gordo lalu diperintahkan untuk melempar granat. Namun, dia tertembak dan menjatuhkan granat itu ke dalam tank. Kemudian Gordo tidak punya pilihan lain, selain mengorbankan tubuhnya untuk menahan ledakan granat agar tidak mengenai rekannya. Selanjutnya, Peeble diperintahkan untuk melemparkan granat, namun ia malah terkena headshot. Don yang melihat rekan-rekannya telah tewas, masih terus berjuang melawan para pasukan Jerman. Dan tiba-tiba, Don terkena tembakan dari sniper, dan dia harus menerima beberapa peluru di tubuhnya. Don lalu kemudian berusaha untuk masuk ke dalam tank. Di dalam, Don bertemu dengan Norman, dan dia kemudian meminta maaf karena tidak bisa melindungi rekan-rekannya. Norman yang merasa ketakutan, ia berniat untuk menyerah. Akan tetapi Don melarangnya, dan menyuruh Norman untuk keluar melalui lubang di bawah tank. Pasukan Jerman kemudian memasukkan peledak ke dalam tank, dan Norman segera keluar. Di bawah tank, Norman mencoba menutupi dirinya dengan tanah untuk bersembunyi. Dan ternyata, prajurit Jerman menemukan Norman. Namun prajurit itu tidak mempedulikannya, dan membiarkan Norman bersembunyi. Di bawah tank, Norman tertidur hingga pagi. Kemudian dia terbangun dan segera masuk ke dalam tank Fury. Di situ dia melihat Don sudah tewas. Kemudian, Norman mendengar suara langkah kaki di atas tank. Dia lalu segera bersiap untuk menembak. Dan ternyata, mereka adalah pasukan Amerika. Lalu tim medis kemudian mengevakuasi Norman. Dan film pun selesai.